Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Teman-teman sudah siap untuk belajar pagi ini? Ya, pagi ini kita akan belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, muatan pelajaran IPA. Teman-teman silahkan disimak penjelasan dari Ustadz ya. Nah, di dalam muatan pelajaran IPA ini nanti kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya, dimana di materi sebelumnya kita juga sudah belajar tentang cahaya. Nah, teman-teman silahkan disimak. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa cermin yang merupakan benda yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Nah, cermin itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Kemudian berdasarkan bentuk permukaannya, cermin itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada cermin datar dan cermin lengkung. Sedangkan cermin lengkung itu juga bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada cermin cembung dan juga cermin cekung. Jadi teman-teman diingat-ingat ya, cermin itu berbagai macam bisa dibedakan. Jadi teman-teman harus hafal dan diingat ya macam-macam cermin itu ya. Nah, selanjutnya di sini Ustadz akan memberikan contoh bayangan benda yang dihasilkan dari masing-masing cermin. Teman-teman selain menyimak video ini juga bisa melihat LKS-nya ya teman-teman. Yang pertama cermin datar. Contoh bendanya apa? Contoh bendanya adalah cermin rias yang biasa kita gunakan untuk bercermin. Nah, permukaan bendanya itu permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Nah, cermin datar ini mempunyai sifat bayangan apa? Yaitu ukuran atau besar tinggi bayangan sama dengan ukuran bendanya. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kiri kita akan menjadi tangan kanan di dalam bayangan kita. Kemudian selanjutnya bayangannya tegak seperti bendanya. Kemudian sifat yang terakhir adalah bayangan bersifat semu atau maya. Artinya apa? Bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, ini adalah contoh yang pertama tentang cermin datar. Kemudian yang selanjutnya cermin cekung. Nah, contoh benda dari cermin cekung ini apa? Yaitu reflektor pada lampu mobil atau juga reflektor pada lampu senter. Nah, permukaan bendanya atau permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah dalam. Nah, sifat bayangan cermin cekung apa? Yaitu yang pertama adalah jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, lebih besar, dan juga semu. Kemudian sifat bayangan yang kedua adalah jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata dan juga terbalik. Nah, itu adalah sifat bayangan dari cermin cekung. Kemudian yang ketiga, cermin cembung. Contoh benda dari cermin cembung ini apa? Yaitu spion pada kendaraan bermotor atau juga spion pada mobil. Nah, permukaan bidangnya melengkung ke arah luar. Jadi cermin cembung ini permukaan bidangnya melengkung ke arah luar. Sifat bayangannya apa? Sifat bayangannya bersifat maya
tegak, dan lebih kecil daripada bendanya. Nah, untuk bentuk permukaan benda dari cermin-cermin itu, teman-teman bisa dilihat di bagian bawah ya. Di situ ada cermin datar, ada cermin cembung, dan juga cermin cekung. Kalau cermin datar itu permukaan bendanya, permukaan bidang pantulnya datar. Kalau cermin cekung itu melengkung ke arah dalam, sedangkan cermin cembung melengkung ke arah luar. Nah, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, teman-teman, di materi pembelajaran IPA ini yang terakhir kita akan belajar tentang pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Nah, di dalam pemanfaatan sifat-sifat cahaya ini, teman-teman tentunya sudah tahu ya, ada salah satu benda yang dinamakan kapal selam. Teman-teman pernah melihat kapal selam? Nah, kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati permukaan laut menggunakan periskop. Periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Nah, cahaya dari atas permukaan laut itu bisa ditangkap oleh suatu cermin, kemudian dipantulkan menuju mata pengamat yang ada di dalam kapal selam. Nah, selain periskop, pemanfaatan sifat-sifat cahaya juga dapat digunakan dalam kaleidoskop dan juga loop. Teman-teman sudah tahu apa itu kaleidoskop? Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Nanti teman-teman bisa mencari informasi tentang kaleidoskop ini ya. Kemudian loop, apa itu loop? Loop adalah merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa cembung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Nah, ini adalah beberapa contoh pemanfaatan sifat-sifat cahaya yang ada di kapal selam, periskop, kaleidoskop maupun loop. Teman-teman bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini adalah materi IPA yang kita pelajari pagi ini tentang sifat-sifat cahaya.